Kalian tahu nggak, tubuh kita tuh bisa ngomong loh. Eits, jangan salah paham dulu. Bukan secara harfiah yang ngomongnya kayak mulut kita. Kalau kayak gitu sih serem banget ya. Sebagai manusia, kita selalu pengen menampilkan yang terbaik kan? Pengen selalu kelihatan awet muda, badan kerasa segar bugar, dan juga sehat. Tapi ketika ada yang salah sama tubuh kita dalam artian lagi sakit, yang disalahin malah usia lah, efek penuaan, ataupun juga stres. Emang sih, efek penuaan itu juga bisa bikin performa kita menurun. Tapi itu semua belum cukup mendasari loh kalau ada yang salah sama tubuh kamu. Sebenarnya, kalau ada yang salah sama tubuh kamu itu pasti bakal kelihatan kok secara fisik. Kenapa? Karena tubuh kamu akan selalu coba ngelaporin itu ke kamu. Lagi ada yang nggak beres nih. Mereka akan selalu coba ngelaporin itu ke kamu. Mereka akan berusaha berkomunikasi. Gimana? Tentunya diekspresiin dengan nunjukin sesuatu yang biasa kita sebut dengan tanda gejala. Tapi sebelum itu, kamu perlu tahu dulu nih gimana cara kerja tubuh. Jadi, tubuh tuh bekerja dalam suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen. Tapi kalau satu bagian dari komponen nggak berfungsi, maka bagian tubuh yang lain akan berusaha untuk mengkompensasi. Kira-kira gitulah cara tubuh untuk mempertahankan keseimbangannya yang biasa disebut dengan homeostasis. Dan berikut ini adalah beberapa tanda fisik yang tubuh kamu coba katakan ketika sedang bermasalah. Pernah nggak kamu ngerasa wajah kamu tuh merah banget? Bukan karena kelamaan berjemur atau kena sinar matahari ya. Bukan juga karena kamu lagi diliatin gebetan. Tapi bisa jadi wajah yang kelihatan merah ini dikarenakan suatu kondisi medis yang disebut rosacea. Rosacea adalah masalah kulit umum yang sering banget terjadi. Contohnya di Amerika tuh ada kira-kira 16 juta orang yang hidup dengan kondisi kulit seperti ini. Sedangkan di Indonesia, meskipun secara epidemiologi kasusnya juga bisa dibilang jarang, karena rosacea tuh umumnya terjadi pada orang dengan kulit putih. Nah, warna kulit orang Indonesia yang cenderung gelap atau sawo matang ini dikarenakan jumlah melanin pada kulitnya tuh lebih banyak, jadi dipercaya bisa mencegah terjadinya penyakit rosacea ini. So, thank you melanin. Tapi bukan berarti nggak ada sama sekali ya kasusnya. Kalau kamu jadi salah satu penderita penyakit ini, nggak perlu terlalu khawatir, parno, atau menganggap penyakit ini tuh susah banget disembuhin dan bahaya buat kesehatan. Penyakit ini tuh bisa ditangani pakai obat topikal kok, atau obat oles luar, jadi langsung aja berobat ke dokter. Dagu kamu kelihatan tipis, terus di belakangnya ada double chin, leher kamu kelihatan menebal nggak? Menurut kamu itu bukan masalah besar ya, tapi sebenarnya itu adalah faktor utama dari suatu penyakit yang disebut sleep apnea, yang bisa nyebabin atau menandakan kamu tuh kena penyakit lainnya kayak stroke, jantung, dan juga darah tinggi. Ketika kamu terkena sleep apnea, ada kalanya pas kamu lagi tidur di malam hari, saluran nafas kamu tuh tertutup sepenuhnya. Entah karena terlalu kecil atau terlalu besar, pokoknya dia menutup. Dan kalau ini terjadi, otomatis kualitas tidur kamu pun juga bakalan menurun. Pasti kamu pernah dong dengar suara mendengkur, entah itu dari keluarga kamu, pasangan kamu, ataupun saudara kamu. Pas lagi tidur, pasti pernah nih mereka kebangun di malam hari karena pernafasannya kerasa nggak enak. Jadi kayak keselak gitu. Nah, itu adalah sleep apnea. Salah satu perubahan gaya hidup terbaik yang bisa ngatasin permasalahan ini itu cuma satu. Turunin berat badan alias diet. Buat perempuan, tumbuh rambut di area yang nggak biasanya, kayak di atas bibir, dagu, jambang, dada, dan juga punggung yang lumrahnya itu biasanya pada laki-laki. Bukan berarti kamu harus treatment ke salon buat cukur ataupun laser buat ngilangin bulu-bulu tadi. Tapi coba deh konsul ke dokter. Kenapa? Karena ada istilah medis yang disebut hirsutisme, atau kondisi di mana wanita itu mengalami pertumbuhan rambut berlebih di area yang umumnya tumbuh pada pria. Hal ini biasanya disebabkan oleh masalah hormonal, atau yang paling umum sih biasanya PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome, atau sindrom ovarium polikistik. Jadi, kalau kamu punya tanda-tanda hirsutisme yang disertai dengan menstruasi nggak normal, bisa dicurigai kalau kamu mengidap PCOS. Hai guys, napas kamu bau? Kalau kamu ngalamin yang namanya bau mulut, dalam istilah medisnya tuh disebut halitosis, itu bisa jadi karena asam lambung kamu naik. Ketika asam lambung naik, di mana lambung kita tuh isinya ada makanan dan cairan asam, ini semua akan terdorong ke atas menuju kerongkongan dan menimbulkan bau nggak sedap. Nah, ini yang akan kamu sadarin ketika kamu mengalami bau mulut. Jangan kira menyikat gigi itu bakal menyelesaikan masalah ini ya, itu bukan solusinya. Solusinya adalah dengan check up ke dokter untuk mendapatkan obat buat ngatasin GERD kamu. Kuku bisa ngasih banyak informasi seputar kondisi kesehatan kamu loh. Apa yang terjadi sama tubuh kamu, kondisi apa aja yang perlu diwaspadai. Kalau kuku jari kamu kelihatan menggendut dan melebar, itu bisa menandakan adanya infeksi saluran nafas kronis. Sedangkan kalau kuku kelihatan menyendok, itu bisa jadi kamu terkena anemia kronis. Kamu mungkin pernah lihat garis putih-putih di kuku kan? Yang kayak gitu tuh sebenarnya nggak bahaya dan bukan merupakan suatu masalah besar. Tapi kalau yang kamu temuin tuh 2 garis horizontal yang sejajar di kuku kamu, itu bisa disebut dengan garis Murge yang merupakan salah satu penanda kalau adanya masalah di ginjal maupun di hati. Beberapa dari kamu mungkin ada yang pernah ngalamin atau pernah ngeliat bagian kuku
yang kelihatan penyok atau menonjol. Secara umum, kamu nggak perlu terlalu khawatir selama hal itu nggak diiringi dengan gejala-gejala aneh lainnya. Karena bisa jadi hal itu akan mengarah ke penyakit autoimun yang lebih serius. Kamu tahu nggak apa nama organ tubuh terbesar manusia? No! 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 Kulit. Kamu punya jerawat kecil yang lukanya tuh susah banget sembuh. Menurut kamu mungkin itu nggak penting, tapi sebenarnya luka di wajah yang nggak bisa disembuhkan itu bisa jadi adalah sel kanker squamosal. Tapi tentunya perlu dibuktikan dengan tes pendukung ya, jangan mendiagnosa sendiri. Terus ini juga penting nih, tai lalat atau mole, bukan mole yang sejenis tikus itu loh ya. Tai lalat yang berdarah, itu maksudnya. Seringnya, tai lalat itu nggak berbahaya dan jinak, tapi terkadang beberapa tai lalat juga bisa jadi gejala yang merupakan bentuk dari kanker kulit serius. Cara membedakannya adalah dengan melakukan klasifikasi ABCDE dan disertai dengan dermoskopi. Pas kamu masih muda, terus tumbuh tai lalat baru sih itu masih normal ya. Tapi kalau kamu udah usia lanjut dan jumlah tai lalatnya itu bertambah, kamu harus udah mulai concern dan periksain ke dokter secepatnya. Sebenarnya masih normal banget kalau ada beberapa helai dari rambut kita yang rontok pas lagi mandi. Tapi masalahnya, kalau rontoknya banyak banget dan buntelannya itu sampai kayak sebesar hamster, bisa jadi ada sesuatu yang salah di tubuh kamu. Kerontokan yang parah tuh bisa terjadi karena kelenjar tiroid yang terlalu aktif atau kurang aktif. Atau bisa juga karena penyakit yang lain, kayak anemia misalnya. Tapi jangan khawatir dulu, kerontokan rambut yang sampai 100 helai per hari itu masih dalam kategori normal kok. Ku tatap dua bola matamu. Mata tuh bisa ngasih banyak banget informasi, terutama bisa dilihat dari warna mata. Kalau misalnya ada yang janggal, kayak warnanya udah nggak putih sempurna, kelihatan kuning, itu dinamakan jaundice. Dalam dunia medis, ini dikarenakan adanya masalah di organ hati maupun empedu. Tapi, bisa juga kamu terkena sirosis hepatis, hepatitis, maupun penyakit kuning. Kalau ngelihat di mata bagian bawah tuh ada kemerahan atau kantong mata, ini bisa menunjukkan kalau kamu punya alergi Shinners atau rinitis. Yang mana, ini tuh gejala yang normal buat penderita alergi. Biasanya sih alergi bunga, serbuk sari, ataupun alergi dingin. Kalau kamu nggak cukup tidur, banyak makan makanan yang tinggi sodium, terus nggak terlalu banyak minum juga alias dehidrasi, itu semua bakalan kelihatan di mata kamu loh. Jadi nampilin kayak kesan capek, berat, sedih, dan kelihatan nggak segar. Kamu tahu maksud kaki besar kan? No. Penting banget untuk mastiin kalau itu bukan cuma sekedar ukurannya aja yang besar. Karena kondisi itu bisa mewakili berbagai macam kondisi medis. Misalnya gagal jantung kongestif, masalah sirkulasi, masalah paru, dan hal-hal autoimun kayak artritis yang bikin kaki kamu itu jadi membesar. Tapi kalau kamu mengalami pembengkakan ringan karena seharian jalan kaki, itu sih disebut edema dependen yang kemungkinan besar nggak perlu terlalu dikhawatirin. Nah, semua informasi ini bukan bermaksud untuk nakut-nakutin atau bikin kamu jadi overthinking yang akhirnya mendiagnosa diri sendiri. Enggak ya, tapi justru bikin kamu jadi lebih aware dan peka sama apa yang tubuh kamu coba katakan ketika kamu lagi sakit. Terus jangan sampai takut buat konsul ke dokter, apalagi ketika kamu mendapati ada tanda yang aneh di tubuh kamu. Kelihatan gak normal, bentuknya berubah, warnanya juga berubah, apalagi kalau sampai berbau. Mendingan cepat-cepat periksa deh, karena mencegah itu jauh lebih baik daripada melindungi. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kalau kamu suka konten yang kayak gini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya. Aku Siska Fitri, stay happy and healthy.